Seringkali kita mengalami banyak tekanan hidup, kepanikan, dan juga kecemasan yang berlebihan. Kondisi tersebut menekan pikiran, emosi, dan juga tubuh kita. Perasaan itu muncul ketika kita merasa pencobaan dalam hidup datang secara bertubi-tubi. Namun sebagai anak Allah, kita perlu mengetahui bahwa Allah sanggup memberikan damai sejahtera. Sikap yang harus kita miliki adalah dengan menenangkan pikiran dan menenteramkan jiwa kita, agar kita dapat hidup dengan damai sejahtera, bukan dengan ketakutan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana hari-hari ini seringkali banyak masalah dan tekanan hidup sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dan kita membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan ini. Nah, tema hari ini sahabat yang baik tema kita adalah hidup dalam damai sejahtera. Nah sahabat yang baik, mari kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan dan pegangan bagi kami. Biarlah malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera, yang akan melepaskan kami dari ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah hari ini oleh hikmat dan pengurapan-Mu, semua kebenaran firman-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Katakan pula, kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 ya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, mari kita baca ayat berikutnya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin ya. Nah sejak Yesus meninggalkan murid-murid karena mereka masih belum menyadari ya bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga ya. Mereka benar-benar seperti kehilangan pegangan. Mereka ketakutan, gak ada pengharapan. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan ya. Dan mereka bingung dan tidak ada damai sejahtera. Mereka bersembunyi di satu tempat, mereka mengunci pintu karena mereka kehilangan Yesus itu menjadi pribadi yang selama ini menguatkan dia. Dan hari ini kami sedang mengingatkan kepada para sahabat yang baik, seperti inilah situasinya. Mereka ketakutan karena kehilangan Yesus yang mereka andalkan itu. Iya, arti kata ketakutan di sini adalah mereka panik. Ya, mereka bingung dan mereka seperti dalam keadaan terancam, terintimidasi. Ya. Jadi pengertian panik di sini adalah seperti orang yang panik dan ketakutan karena berada dalam pesawat yang sedang mau jatuh begitu. Ya, pasti itu suasananya panik sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak heran reaksi murid-murid berkumpul untuk bersembunyi di tempat yang aman dengan mengunci pintu rapat-rapat sebab ketakutan membuat mereka tidak ada damai sejahtera ya, sehingga membuat mereka menjadi panik, bersembunyi dan merasa terintimidasi. Ya, demikian juga dengan kita. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan dan kita sudah kehilangan damai sejahtera, maka kita akan menjadi panik. Ya.
terintimidasi dan bersembunyi. Sehingga kita tidak bisa lagi percaya dengan janji Tuhan dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, biasanya kalau sudah ketakutan itu membuat kita jadi sudah kehilangan ya pegangan ya. Sebab ketakutan akan membuat pikiran kita, hati kita, perasaan kita dan keinginan kita jadi dikuasai oleh ketakutan itu ya. Maka tanpa disadari pikiran kita dibatasi oleh tembok-tembok ketakutan itu. Akibatnya kita tidak bisa dipakai Tuhan dan potensi talenta kita menjadi tidak maksimal. Dihambat ya. Iya, puji Tuhan, kabar baiknya sejak Yesus bangkit dan hidup, semua ketakutan sudah berakhir. Kita sudah dibebaskan dan dipulihkan dari segala ketakutan. Dan Yesus berkata kepada kita, jangan takut, jangan gelisah, dan jangan gentar hatimu. Amin ya. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, dan apa yang Yesus berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Artinya, damai sejahtera dari Tuhan ini berbeda dengan yang dari dunia. Iya. Di mana arti kata damai sejahtera yang adalah shalom, artinya adalah kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kehidupan yang lengkap, keamanan dan sebagainya. Jadi ketika Yesus berkata shalom, maka Yesus sedang berkata jadilah baik, jadilah tenang, jadilah sejahtera, jadilah makmur, jadilah aman dan jadilah sehat dalam segala hal. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, jadi supaya kita dapat hidup dalam damai sejahtera, kita harus memperkatakan dan mendeklarasikan shalom pada jiwa kita. Maka kita sedang menghadirkan Yesus yang menguasai kehidupan kita dan melepaskan kuasa Allah yang akan menghancurkan semua roh ketakutan dan tembok-tembok ketakutan yang membatasi kita. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin ya. Kita baca versi TPT ya, Roma 16 ayat yang ke-20. Maka Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis menjadi bubur di bawah kakimu. Kebaikannya luar biasa dari Tuhan kita Yesus akan mengelilingimu. Amin ya. Nah, kami ingin bersaksi bagaimana ayat firman Tuhan ini sangat memberkati kami. Amin ya. Bukankah luar biasa? Jadi kami sangat percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa damai sejahtera yang dari Yesus ini akan membuat dan memposisikan kita memiliki kuasa, otoritas untuk dapat menaklukkan dan menghancurkan iblis menjadi seperti bubur di bawah kaki kita. Amin ya. Nah, oleh karena itu kami praktekkan ketika hati kami, pikiran dan perasaan kami diserang dan diintimidasi oleh roh ketakutan, intimidasi dan segala sesuatu yang negatif yang membuat kami tidak ada damai sejahtera ya. Langsung kami berdiam diri sebentar dan respon kami berkata, hai jiwaku, jadilah shalom. Ya, dan kami merasakan ketika kami berkata, hai jiwaku jadilah shalom, maka kuasa Roh Kudus itu seperti menjaga, mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami untuk tetap tenang, tetap fokus pada Tuhan, dan percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat yang baik, mengapa penting untuk kita hidup dalam damai sejahtera? Karena damai sejahtera dari Tuhan ini berkuasa untuk menjaga, memelihara hati pikiran kita dan semua perasaan kita dari semua hal yang negatif ya. Dari semua serangan intimidasi iblis dalam pikiran kita. Sehingga oleh damai sejahtera yang dari Tuhan ini kita dimampukan dan kita
dijaga untuk tetap terus hidup dalam kebenaran Kristus ya. Amin. Sebab damai sejahtera yang dari Tuhan ini memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan menaklukkan, menguasai, mengendalikan, menjaga hati dan pikiran kita dari pengaruh atau intervensi opini, asumsi, logika, cara berpikir dunia yang berusaha untuk membelokkan hati kita dan pikiran kita supaya bertentangan dan menolak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, amin ya. Jadi sahabat yang baik, kita harus mengerti bahwa peperangan rohani itu ada di pikiran kita. Amin, katakan di pikiran kita. Dan iblis selalu menyerang lewat apa? Pikiran kita. Oleh karena itu, damai sejahtera dari Tuhan ini akan memelihara, menjaga supaya hati, pikiran kita tetap align, sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk tetap berespon benar, untuk tetap hidup benar, dan tetap menyatu dengan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Damai Sejahtera. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang sudah dikirimkan oleh saudara melalui Instagram. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala, perkenalkan saya Sepdi. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi sama keluarga lah dalam hal ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini memang kami sekeluarga kan kalau hitung-hitungan uang ada kalkulasi lah ya, plot uangnya kemana-mana setiap bulan, intinya gitu. Nah satu waktu kemarin di bulan Februari kami butuh ganti ban mobil, ya kan? Empat-empatnya harus diganti karena sudah botak semua gitu. Plus aki mobil juga harus diganti. Nah singkat cerita, nggak punya uang sama sekali, nggak ada uang untuk beli ban mobil sama aki. Sedangkan ini sangat riskan gitu kan, kalau aki nggak diganti nanti mobil mogok karena istri yang sering bawa mobil metik kan bahaya. Nah tapi singkat cerita kami hitung-hitung ternyata kami nggak punya uang, sampai akhirnya saya memutuskan sama istri, udahlah kita beli ban bekas aja, nggak usah ban baru karena nggak ada uang. Udah gitu nggak bisa 4 juga, udahlah kita beli 2 aja ya, 2 aja karena 2 aja udah cukup lah, kita nggak punya uang lagi gitu, minimal 2 ban terganti gitu. Nah singkat cerita sudahlah kami berdoa sama Tuhan, Tuhan kami butuh uang buat beli ban bekas gitu kan. Tiba-tiba tanpa ada hujan, ada petir gitu ya, ada seorang orang lain lah intinya menghubungi saya dan bilang, "Bang, minta nomor rekening dong." Saya bingung kan, nomor rekening buat apa? Lalu dia katanya saya ada berkat buat abang, lalu dia mentransfer sejumlah uang. Nah ternyata uang itu cukup untuk membeli 4 ban mobil baru dan 1 aki mobil baru. Puji Tuhan kan. Jadi tepat pada waktunya kami butuh ganti ban mobil dan aki, kami berdoa sama Tuhan, nggak punya uang lagi, bahkan tadi kan sudah mau pakai beli ban bekas aja, bahkan beli ban bekas aja nggak ada uangnya juga gitu. Tapi ternyata sampai kebutuhan ban mobil saja dan aki Tuhan perhatikan, Tuhan peduli dan Tuhan cukupkan. Nah itu pesan dari saya sih, jadi jangan pernah takut bahwa Tuhan Yesus pasti akan memenuhi semua keperluan kita kalau memang itu menjadi sesuatu yang penting lah buat kita gitu kan. Saya minta duit bukan untuk pesta pora gitu ya, tapi untuk kebutuhan. Nah saya percaya Tuhan itu berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan istri. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat semua orang. Amin. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan ya kesaksian dari Pak Sepdi tadi ya. Hai, luar biasa ya. Menarik sekali ya. Coba bayangin ya, tadinya doanya ban bekas aja deh. Terus udahlah 2 aja deh. Ternyata Tuhan itu menjawab lebih dari yang kita doakan. Iya, ya? karena dia Bapa yang baik. Dia selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya.
Adik, saya benar-benar terharu mendengar Iya. kesaksian Pak Sepdi ini. Iya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dan dia selalu setia dalam janjinya. Kalau dia katakan dia memenuhi kebutuhan kita, maka dia yang akan menggenapinya bagi kita. Iya. Amin, terima kasih Pak Sepdi. Ya, dan ini yang menarik dari Sepdi tadi, Pak Sepdi berdoa dengan istrinya. Iya, sepakat dia. Nah, ini Iya. sahabat yang baik, ini contoh yang baik ya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, apabila 2-3 orang sepakat berdoa, maka Bapa yang di surga siap untuk menjawab. Amin. Jadi hari ini mungkin juga untuk sahabat yang baik, yang suami istri ini nih ya, jangan berantem, lagi masalah keuangan, ribut, oh gara-gara kamu nih pemakaiannya begini, udah jangan berantem. Stop berantem, tapi kita sekarang rukun. Rukun. Karena tadi dibilang, firman Tuhan bilang apa? Ya. Tuhan memerintahkan berkat ke atas Oh, kerukunan. Iya. Dikatakan orang yang rukun itu berkatnya nggak habis-habis. Iya. Iya. Jadi sebetulnya mudah ya Iya. untuk kita hidup dalam berkat ya. Iya. Hidup rukun aja. Iya, nah Gitu sahabat ya. yang baik, mau nggak didoain ya? Mungkin lagi bergumul, aduh cicilan rumah Iya. gitu ya. Aduh tadi ya, bener ya, aku juga beli ban aja nggak bisa gitu ya. Apalagi nih masalah-masalah yang lainnya. Yuk kita berdoa, Tuhan sanggup menjawab kebutuhan kita. Tapi hari ini mau nggak kita sepakat dengan Tuhan ya? Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami percaya hari ini para sahabat yang sedang bergumul untuk kebutuhannya, untuk keuangannya dan masalah-masalah hidupnya, kami berdoa pintu mujizat terbuka di dalam nama Yesus. Biarlah para suami istri sehati, para sahabat juga sepakat dengan keluarga mereka untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya. Wow. Nah, ini ada DM yang masuk nih. Yang sayang, masuk ya dari siapa? Dari @rusli81. Yuk kita baca ya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya sedang di rumah sakit karena kemarin pagi saya mengalami keguguran dan besok akan dikuratase. Saya mohon didoakan diberi kekuatan dan pemulihan. Saya sadar sudah jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kamu bisa menguatkan untuk kita panggil apa? Rusli ya. Rusli ya. Saudari Rusli ya. Ya, Saudari Rusli. Ya. Kita mengerti ya, tentunya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk Ibu Rusli ya. Apalagi sudah dalam kondisi mau ditangani di rumah sakit. Ya. Dan hari ini bersyukur sekali Bu Rusli, begitu rendah hati, begitu mengandalkan Tuhan, merindukan Tuhan, dan kita percaya. Dan inilah saatnya di mana Tuhan memeluk Rusli dan memberikan pertolongan dan segala sesuatu yang indah dan baik bagi Rusli ya. Bahkan kalaupun merasakan aduh kok jauh dari Tuhan tapi ketahuilah saat ini ketika engkau berkata aku mau mendekat kepadamu Bapa, maka Tuhan lebih lagi akan mendatangi dan memeluk Rusli ini ya. Sebelum kita doakan, mungkin ada sahabat yang baik yang lagi di rumah sakit, lagi berbaring hari ini, kurang sehat, butuh pertolongan Tuhan, kesembuhan. Yuk kita berdoa ya. Atau ada sahabat baik yang hari ini juga sedang bergumul dengan penyakit, yuk kita berdoa ya. Sayang, boleh kamu berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Jehovah Rafa, Sang Penyembuh. Kami bawa saudara kami Rusli, bahkan sahabat-sahabat kami yang lain yang sakit, yang mungkin dalam pergumulan, yang terbaring, mungkin dalam penderitaan sakitnya ini. Tuhan tolong. Hari ini kami datang kepadamu Bapa. Sebagai Bapa yang baik, kami percaya Engkau mendengar doa seruan daripada kami anak-anak-Mu. Kami saat ini khususnya berdoa untuk saudari kami kekasih Rusli yang hari ini mengalami hal yang sungguh-sungguh mungkin tidak enak untuk dirinya. Tetapi kami percaya ketika ia saat ini datang kepadamu dan berserah kepadamu apapun yang akan dijalaninya untuk kuratasenya semuanya ini kami percaya Engkau ada bersama dengannya, anak putrimu yang kekasih ini, dan Engkau menolongnya. Bahkan Engkau tidak mengingat-ingat daripada apa masa lalunya dan semuanya. Karena di matamu
Engkau hanya melihat masa ke depan bagi Rusli. Bahkan juga bagi sahabat-sahabat kami yang sakit lain. hari ini, Yang Tuhan. sakit, yang dalam permasalahan kesehatan dan apapun pergumulan mereka. Kami semua bawa di hadapan-Mu dan kami berkata terima kasih. Dalam nama Yesus. Engkau yang berkata jadilah sungguh amat baik dan jadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Itu sebabnya kami hari ini dengan penuh syukur kami berkata terima kasih Bapa, dan kami serahkan semua saudara-saudara, sahabat-sahabat kami yang baik, bahkan saudara Rusli ke dalam tangan-Mu, ke dalam pangekuan-Mu, dalam pelukan-Mu yang penuh kasih itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati ya Rusli. Ya, nah sahabat yang baik, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam damai sejahtera? Yang pertama, berhenti untuk hidup dalam ketakutan, gelisah dan gentar di dalam hati kita. Mari hari ini kita bangkit dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah mengalahkan iblis dan Yesus sudah meninggalkan dan memberikan damai sejahteranya yang berbeda dengan yang dimiliki dunia. Sehingga kita sudah dibebaskan dari ketakutan. Jadilah damai, jadilah sukacita dalam hati kita. Amin. Nah yang kedua, sahabat yang baik, perkatakan, deklarasikan shalom untuk jiwamu dan segala aspek hidupmu. Maka dengan kita memperkatakan, mendeklarasikan shalom ini, kita sedang menghadirkan Yesus, kita sedang melepaskan kuasa dahsyat, kita sedang menghancurkan iblis menjadi seperti bubur di bawah kaki kita. Amin. Sehingga semua yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah yang ketiga, percaya bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan ini memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan, menguasai, mengendalikan dan menjaga hati kita dan pikiran kita dari pengaruh atau intervensi iblis melalui opini, asumsi, logika dan cara berpikir dunia. Sebab peperangan rohani itu ada di pikiran kita. Sehingga hati dan pikiran kita terpelihara, terjaga untuk tetap align, sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, apa nih selama ini yang membuat kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera, kita gelisah? Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa masalah kita ya. Ya, mari saat ini sahabat yang baik, mungkin engkau sudah menghadapi masalah dan pergumulan yang berat yang membuat hati, pikiran, perasaan, dan keinginan saudara menjadi takut, gelisah, dan gentar. Mari saat ini kita serahkan semua kepada Tuhan dan katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, shalom. Katakan shalom. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, shalom, hai segenap jiwaku. Shalom, shalom, hai segenap batinku. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, 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 Ya Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa dalam Kristus kami sudah menerima damai sejahtera yang daripadamu.
Kami percaya saat ini juga ketika kami mendeklarasikan jadilah shalom untuk segala aspek kehidupan kami, maka kami sedang menghancurkan iblis di bawah kaki kami menjadi seperti bubur. Amin. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami mendeklarasikan shalom, maka damai sejahtera yang dari Tuhan akan menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami untuk tetap align, sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga semua yang baik yang dari Tuhan mengelilingi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.